Di sini ada beberapa catatan pertanyaan yang ingin Fakir sampaikan. Saya khawatir ini tidak mewakili sekolah, barangkali sekolah bisa menjawab ini. Tapi mungkin keresahan saya pribadi yang sempat didiskusikan di sekolah dengan teman-teman dan kami tidak menemukan jawaban. Pertama tentang KSP ini tentang buku ajar khusus SLB ya. Saya cek di kurikulum 13 itu untuk SLB apa? Untuk autisnya, untuk tunarungu, netra dan sebagainya itu satu-satu, kelas 1, 2, 3 itu lengkap. Tapi di kurikulum Merdeka itu kami tidak menemukan. Kami berasal dari SMK 6 Negeri Pontianak. Ketika kurikulum kurikulum Merdeka diterapkan itu setahun kemudian kami semua dapatkan bahan ajarnya, baik untuk guru maupun untuk siswa. Jadi lengkap tuh semua siswa dan guru dapatkan acuan untuk buat kegiatan mengajar, apa istilahnya itu untuk bahan ajar untuk ngajar dan perlengkapan perangkat mengajar itu lengkap sudah di situ. Jadi guru hanya tinggal ATM saja dan siswa tinggal melihat itu. Dan itu begitu mudahnya kurikulum Merdeka ketika itu terkesan positif oleh saya pribadi. Berbeda dengan di SLB yang kemarin ternyata guru tidak ada, untuk siswa pun tidak ada. Pertanyaan saya, kalau barang tidak ada yang saya temukan, bisa jadi karena saya tidak tahu. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin tidak ada di kurikulum kurikulum Merdeka? Nah, belum ada minum ya. Terus tentang raport. Nah, raport tidak hanya di kemarin saya diminta untuk website membuat raport. Saya tanya raport SLB khusus Provinsi Kalbar apakah ada dari dinas atau memang kayak gini modelnya ATM dari sekolah luar gitu. Dari ada di luar kita ambil lalu kita hanya mengubah nama biografi sekolah, data-data sekolah dan data-data siswa. Sekali lagi, kemungkinan besar karena ketidaktahuan saya, bukan karena tidak ada. Jika ada, nanti bisa berbagi di kumpul pada hari ini. Itu untuk Pak Ngatin nervous, Bang dari ini nervous, saya ikut nervous. Lalu untuk tadi yang barusan tentang kumpul ya, ada tim kecil menjadi fasilitator ya Pak ya. Apakah termasuk seluruhnya bagian fasilitator yang dimaksud ini seperti panitia penyelenggara, produksi, dana dan lain sebagainya? Apakah seperti itu juga seperti tribun ijazah dan lain sebagainya? Yang kedua, apakah sistem kolaborasi dalam Kombel tidak menjadi challenge kepada tim pengembang yang ada dalam kurikulum Merdeka? Maksud saya gini, kemarin kita diskusi lalu menemukan titik di mana ini bertolak belakang dengan kurikulum Merdeka. Seperti misal contoh bahan ajar ini apakah saya perhatikan itu mirip dengan PAUD tapi PAUD yang kurtilas. Apakah bisa di SLB menerapkan itu di sekolahnya, sedangkan sekarang pemerintah kita itu menerapkan kurikulum Merdeka? Nah, itu yang saya khawatirkan. Apakah mungkin sistem kolaborasi yang tadi dijelaskan bisa men-challenge itu? Istilah dalam ilmu hadis itu nasakh wa mansuh, jadi ya ada yang menghapus dan dihapus begitu. Apakah bisa Kombel ini menghapus yang ada atau setidaknya ATM lah ya? Kalau ATM sih saya rasa bisa, tapi kalau misalnya ada yang 100% berbeda, apakah bisa kita terapkan itu di Merdeka saat ini? Itu saja.
beberapa pertanyaan mungkin karena saya ini guru B3K, saya berasal dari sekolah umum lalu ditugaskan di SLB. Jadi apa yang pertanyaan saya ini mungkin sudah dipertanyakan oleh dewan guru yang lain, tapi karena ketidaktahuan, maka ini benar-benar pertanyaan tulus dan ikhlas dari dalam jiwa saya. Terima kasih, mohon maaf kepada dewan guru sekalian, dan terima kasih kepada saudara MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.